Jadi seolah-olah dia yang lalai, sudah digaji besar tapi tidak mampu menempatkan pengawas atau membuat mekanisme merawat candi, malah rakyat dipersalahkan, akhirnya rakyat dinaikkan menjadi 750.000. Itu kan mind blowing ya, aneh gitu loh, orang kok kejam itu gitu loh sama rakyat. Itu contoh pengelolaan Borobudur yang salah arah. Masih terkait dengan ini isu tentang kenaikan harga tiket di Candi Borobudur ya. Dan ini ada media online yang memposting berita tentang fantastisnya sepanjang 2020 gaji bos pengelola Borobudur tembus 121 juta per bulan. Nah, ini bisa dibaca di fo.id. Barangkali bisa ditampilkan, host. Ya. Ini luar biasa ya. Kayaknya enak ya. Jadi pimpinan ini BUMN dan sebagainya gajinya besar-besar, jam kerjanya mungkin sama gitu ya. Terus yang jadi masalah itu apakah skillnya mampu untuk bisa memajukan ya seperti BUMN yang bukan maju lah, tapi mundur. Kalau ini Borobudur sih mungkin berbeda karakternya ya, karena ini adalah tempat wisata begitu. Nah, melihat ini apa ini nggak menjadi ketimpangan dan dikaitkan dengan isu yang sekarang, itu bagaimana Bang Matur? Ada pandangan nggak? Masyarakatnya jadi bertanya-tanya nih. Ini terima kasih buat media yang mempublikasikan bahwa gaji bos besarnya Candi Borobudur itu 121 juta per bulan. Nah, masyarakat jadi berpikir jangan-jangan kenaikan 750.000 itu untuk bayar gajinya bos-bos Candi Borobudur ini gitu loh. Jadi kan makin nggak jelas ini kebijakannya ini, makin kelihatan dramanya. Saya kira ini sangat tidak bijak ya, kalau di era sekarang ini yang tarif 5.000 saja ya, 50.000 untuk itu saja ternyata gajinya itu 121 juta. Waduh, itu mah sangat keterlaluan itu, apalagi dengan alasan udah gajinya tinggi ya, dia tidak mampu merawat Candi Borobudur, yang malah disalahinya adalah pengunjung. Itu tanggung jawabnya dia loh, untuk memastikan misalkan dia bisa aja tuh mengerahkan ya sumber daya manusia yang ada di titik-titik candi untuk bertindak sesuai dengan ketentuan, tidak melakukan menginjak-injak naik stupa dan sebagainya. Itu harus dilakukan. Ini kan enggak gitu. Jadi seolah-olah dia yang lalai karena sudah digaji besar tapi tidak mampu menempatkan pengawas atau membuat mekanisme merawat candi, malah rakyat dipersalahkan, akhirnya rakyat dinaikkan menjadi 750.000. Itu kan mind blowing ya, aneh gitu loh, orang kok sekejam itu gitu loh sama rakyat ya. Bukannya dia yang ditindak, yang bertanggung jawab, malah rakyat yang disalah. Nggak benar kalau menurut saya. Itu contoh pengelolaan Borobudur yang salah arah itu ya, memperkaya diri. Ketika tanggung jawabnya tidak dilaksanakan, dia malah menyalahkan orang lain dan akhirnya sekarang masyarakat yang rugi. Itu contoh yang sempurna itu. Kalau itu benar ya. Ya, ini juga jadi agak absurd ya Bang ya, bahwa di awal kan isunya kenaikan harga. Kalau kenaikan berarti kan awalnya murah, kenaikan jadi mahal kan gitu. Tapi setelah banyak yang kritik, narasinya jadi berubah. Maksudnya harga 750.000 itu pada saat naik ke candinya gitu ya. Itu kan artinya tiketnya masih sama atau tidak begitu kan. Jadi nah, sehingga yang punya duit bisa naik ke bangunan candi, yang tidak punya duit nggak bisa gitu kan. Yang justru masalahnya kan menghindari penurunan struktur bangunan, ya sama juga bohong gitu ya. Kalau mau ya jangan ada yang naik kan gitu. Udah dikasih aja pembatas, dilarang naik kan gitu ya.
itu sederhana dan mudah gitu ya, nggak ribet. Toh pengunjung akan tetap datang begitu. Karena dengan selfie backgroundnya Candi pun udah seneng ya, apalagi kalau bisa naik. Bang Mus ada yang mau ditambahkan Bang? Iya, mungkin kalau dari saya gini ya, tadi kan sudah disampaikan, ini kan kebijakan yang salah arah ya. Ya saya sih memang setuju ya bahwa apa ya ini semua. Sebetulnya kan dengan orang datang berkunjung, itu bahagia gitu loh, bahwa maksudnya dengan banyak orang datang. Dari dulu juga kita lihat ya, orang datang ke sana untuk melihat peninggalan bersejarah. Itu kan harusnya berterima kasih gitu loh. Kok jadi seolah-olah dengan pernyataan seorang pejabat ini menganggap seolah-olah masyarakat yang berkunjung itu disalahkan gitu loh, melakukan vandalisme segala macam, tidak melihat bahwa ini sebetulnya kan warga negara yang datang gitu loh, ingin melihat apa peninggalan nenek moyangnya gitu loh, menghargai, belajar sejarah. Tapi kemudian dengan statement-statement pejabat ini betul-betul Indonesia sedang salah arah seperti ya para pejabatnya ini. Itu mungkin dari saya. Itu saya udah dua koneksi. Gimana, Bang Matur ada yang mau tambahkan? Ya kalau di suara saya masih kedengeran ya. Kedengeran. Kalau di kolom chat tuh ada yang bilang dasar perampok. Ilyas itu, Bang Ilyas tuh. Dia bilang mau dasar perampok. Ya saya kira itulah perampok. Ya, perampok berkerah putih ya. Nah, dia itu menggunakan kekuasaannya untuk melakukan memperkaya diri ya kan. Menurut saya 121 juta itu sama seperti gajinya wakil ketua DPRD atau si BUMN. 121 juta per bulan. Saya kira perlu ditinjau lagi itu kalau itu begitu. Dan menurut saya memang sudah betul kita ini menolak ya, dan kita menyebut isi untuk mengajak masyarakat menolak kenaikannya karena nggak masuk akal gitu loh, dengan alasan bahwa ini adalah untuk merawat candi. Perawatannya itu sebenarnya sudah dianggarkan gitu harusnya. Malah saya kok melihat seperti ada korupsi di sini. Apa nih kalau teman-teman KPK atau teman-teman KPK ini patut untuk jangan-jangan uang-uang yang masuk ke Borobudur ini itu dikorupsi. Ya, akhirnya pemeliharaannya rusak. Begitu pemeliharaannya rusak, akan rakyat. Ya, betul. Naikin harganya. Nah, harganya itu naik, kan buat Borobudur naik, dikorupsi lebih gila. Memang betul Bang Ilyas itu. Dasar perampok itu. Itu bro. Oke, baik. Mungkin udah cukup ya topik hari ini. Gimana Bang Mus? Sudah cukup? Ya, dan yang gajinya besar kan nggak cuman itu ya, 121 juta itu pimpinannya. Kalau nggak salah ada beberapa yang nilainya sama tuh. Ada yang 100 juta, ada yang berapa. Jadi dengan beberapa orang aja bebannya udah tinggi sekali. Jangan-jangan itu bukan untuk merawat Borobudur sih, tapi untuk merawat aset-aset itu para pimpinannya, pengelola Borobudur. Jadi kalau bisa saya sebutkan ini tunjangan hari raya keagamaan itu sampai 1 bulan gaji 94 juta rupiah. Kemudian bagi direktur utama 84 juta rupiah. Luar biasa ini. Kemudian tunjangan pakaian maksimum 5 juta. Tunjangan apalagi? Perumahan termasuk utilitas itu 27 juta. Wah, asik juga ya. Cepat kaya ini. Nah, seperti itu. Fasilitas kendaraan dinas ya. Satu ini kendaraan dinas, kemudian fasilitas kesehatan, medical check up, ikut program asuransi kesehatan dan lain-lain. Semua ditanggung oleh negara. Religious holiday, oh ini bahasa Inggrisnya. Lumayan, lumayan. Gimana nih, rakyat hanya gigit jari saja melihat ini. Ada komentar? Udah gigit jari, disalahin juga. Disalahin juga. Udah gigit jari, disalahin. Ya mungkin seperti itu ya. Ada tambahan lain? Atau cukup?
kira gini, itu kan semua alasan sudah didengar oleh masyarakat dan masyarakat sudah mengkritik juga. Ya. Ada yang tanda-tanda mereka tidak akan mencabut sendiri, mengeluarkan aturan, tapi mau cabut ya terserah mereka aja. Tapi yang jelas masyarakat semakin tahu bagaimana mengurus sesuatu yang berhubungan dengan rakyat banyak, keinginan rakyat banyak itu sama sekali tidak masuk akal. Kan alasan utama karena ingin memelihara benda suci yang ada di atas, karena sudah ada yang kena dicongkel lah, ada yang apalagi ada permen karet lah, ini segala macam. Nah petugas itu kan tugasnya memang tinggal dikasih aturan. Naik boleh sampai di batas ini, di sampai di atas tidak boleh lebih dari ini, kan dijaga sesuai dengan intinya. Jadi dipasang para petugas yang ulang itu, kemudian dipasang sebesar aturannya di depan, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Nah kalau dia dilanggar kan tinggal diturunin, disusun aja. Itu kan jadi alasan yang alasan yang dibuat-buat. Padahal sebenarnya itu kan cuma cukup dengan aturan, mengaturnya pengunjung, selesai. Cuma itu kan. Nah, kalau bikin komitmen dengan baik, dengan jelas, dia dijaga sebelum naik ke atas, di briefing, atur begitu berapa puluh orang, 40 orang, cukup 30 ya, dibatasi. Nanti 15 menit turun, ganti lagi 30. Ini kan diawasin terus sampai ini segala macam. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Jelas. Apa sih yang jadi sulit? Ya kan? Ya. Nah, setiap hari kan setiap pengunjung sampai jam berapa? Pokoknya sampai jam 6. Jam 1 jam itu adalah tindakan dari petugas untuk melihat lagi apa yang terjadi setelah satu hari mengunjungi pengunjung itu mulai. Itu kan diikutin lagi dengan tim petugas untuk mengevaluasi pengunjung yang tadi sampai di mana, segala macam, apa ada tindakan-tindakannya. Jadi dua double. Jadi pertama naik sudah dikoreksi, dijaga, di briefing. Yang kedua ya setelah mereka turun selesai semua, tetap petugas menjalankan tugasnya lagi. Saya kira tidak ada masalah soal itu. Apa yang sulit dari situ? Kok tiba-tiba dinaikin itu? Jalan keluarnya itu adalah menaikin harga, aneh aja. Saya kira tidak rasional. Saya kira itu tambahan. Ya, baik. Intinya mall manajemen ya, artinya apa? Salah kelola ini ya. Ya, salah kelola aja. Salah kelola. Oke, baik. Sudah bisa disimpulkan. Oke, mungkin cukup ya untuk JSA kali ini. Terima kasih atas perhatian para pemirsa. Terima kasih kepada Pak Matur, Bang Ramli yang sudah bersedia hadir. Pemirsa jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Kemudian klik tombol notifikasi untuk mendapatkan informasi update berikutnya. Jangan lupa saksikan, jangan salah arah setiap harinya. Silakan Bang Mus. Oke, sudah cukup ya. Tadi sudah kita bahas hari ini JSA-nya. Langsung saja kita akhiri ya JSA kita hari ini. Terima kasih buat Bro Eko, buat Bang Matur, dan Bang Ramli. Terima kasih untuk JSA hari ini. Bro Eko, sehat selalu ya. Amin. Assalamualaikum. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum. Juang. Selamat. Sampai jumpa, Bang. Mbak ya, kita diskusi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.